Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam perkuliahan manajemen ternak perah ya. Dalam pokok bahasan pada kesempatan ini adalah pemeliharaan sapi laktasi, di mana kita akan membahas tentang pemberian pakan, pemberian minum, memandikan sapi, perkandangan, dan pengawasan. Kita ketahui bahwa pemeliharaan sapi pada masa laktasi diperlukan kehati-hatian karena sapi yang sedang berproduksi sangat amat sensitif ya. Salah pengelolaan bisa terjadi penurunan produksi susunya. Sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan dan sekelilingnya dan oleh suatu keadaan yang senantiasa berubah. Karena kita tahu lingkungan itu ya bisa dari anak kandang, bisa dari suara-suara, bisa seperti sekarang dia musim yang tidak menentu, badai dan lain-lain. Nah, ini semua harus diantisipasi karena kita tahu bahwa tempat sapi perah itu kita kondisikan setenang mungkin sehingga sapi perah bisa dengan nyaman menjalani kehidupannya. Tidak hanya sapi perah tentunya ya, orang atau manusia juga pengen tempat yang tenang ya, aman, tentram ya. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan produksi susu tetap stabil, maka kegiatan pemeliharaan yang teratur dan telah terbiasa dikerjakan hendaknya selalu dilakukan secara seksama. Nah, ini perlu diperhatikan kalau Anda memang dipercaya untuk mengelola sapi perah tentunya ya. Nah, bagaimana pemberian pakannya? Dalam pemberian pakan sapi laktasi harus diperhitungkan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas keadaan sapi tersebut, yaitu yang pertama itu biasanya hidup pokoknya, kemudian bagaimana untuk pertumbuhan, dan bagaimana untuk produksi ya, produksi yang lain untuk kelangsungan dan perkembangan reproduksinya. Itu beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya. Mulai dari hidup pokok, pertumbuhannya, produksi, kelangsungan dan perkembangan reproduksinya. Nah, pakan ternak yang diberikan harus diperhatikan kandungan proteinnya. Kita tahu protein itu sangat diperlukan untuk perbaikan sel, untuk pertumbuhan, untuk perkembangan. Itu sangat diperlukan protein yang berkualitas ya. Tidak hanya kita katakan protein, tapi harus berkualitas yang baik ya. Kemudian lemak, ya, karbohidrat, mineral, vitamin serta kandungan serat kasar, bahan kering dan air. Nah, semua itu kita harus formulasi di dalam ransum ya, supaya mendukung produktivitas ternak atau sapi perah yang kita pelihara. Bahan makanan ternak diberikan di samping cukup mengandung zat makanan yang dibutuhkan juga agar diperhatikan yang pertama tidak mengandung zat yang beracun ya. Ada beberapa mungkin bahan secara sadar atau tidak sadar kadang-kadang kita ya yang menggunakan limbah terutama atau mengambil pakan di beberapa tempat yang mungkin secara tidak langsung itu bisa mengandung logam berat misalnya ya. Misalnya berdekatan dengan pabrik ya, beberapa pabrik ya, atau peluburan logam yang banyak mengandung timbal, atau di pinggir mengambil rumput di pinggir jalan raya atau jalan tol yang mungkin itu banyak tercemar oleh kandungan logam berat seperti plumbum atau timbal ya. Nah, ini harus dipertimbangkan. Yang kedua adalah harus mempunyai palatabilitas yang disukai oleh sapi perah. Itu harus
kita perhitungkan. Misalnya dari jenis rumput, tidak semua rumput itu sangat disukai oleh ternak. Ada beberapa jenis rumput yang misalnya sama-sama dari graminea, itu rumput alang-alang misalnya, itu tidak disukai oleh ternak. Dan banyak rumput yang kalau kita misalnya melihat ternak dilepas di lapangan atau padang pengembangan, ada beberapa jenis yang memang tidak disukai oleh sapi ya. Nah, ini harus kita manage demikian rupa supaya lahan atau rumput yang kita berikan kepada ternak itu harus disukai oleh sapi perah tersebut. Kemudian yang ketiga itu mudah didapat dan harganya murah. Nah, kalau ingin menguntungkan, mendapatkan laba yang besar, tentunya harus didukung pakan yang berkualitas dan harganya murah. Itu adalah kiat kita untuk meningkatkan keuntungan di dalam usaha ternak apapun tentunya. Dalam menyusun pakan konsentrat harus cukup mengandung protein, khususnya protein yang dapat dicerna. Semakin tinggi kandungan protein yang dapat dicerna dalam makanan yang diberikan, akan semakin tinggi pula produksi susu yang dihasilkan. Ya, jadi tidak semua protein itu dapat dicerna. Ya, ada beberapa protein yang sulit dicerna. Misal salah satu contoh, ada upaya menggunakan misalnya tepung ini ya, tepung bulu. Tepung bulu ya, memang protein cukup tinggi. Tetapi di dalam proses kalau pemberian pakan, kalau kita tidak olah dengan baik, itu akan dikeluarkan kembali. Daya cernanya rendah. Nah, itu beberapa contoh. Oleh karena itu, kalau misalnya memang benar kita menggunakan sumber protein dari tepung bulu misalnya, kita harus olah sedemikian rupa supaya proteinnya bisa dicerna dengan baik. Di samping kandungan protein dapat dicerna, dalam ransum pakan sapi perah juga energi yang diperoleh dari karbohidrat yang dinyatakan dalam martabat pati. Untuk sapi yang sedang laktasi ini, penyusunan pakannya didasarkan atas produksi. Ya, jadi produksi susunya berapa liter gitu. Misalnya 25 liter, 30 liter itu berbeda tentunya kalau misalnya kita punya sapi yang produksinya hanya 15 liter. Harus disesuaikan dengan produksi susu yang ada. Kemudian pemakaian mineral dalam ransum konsentrat sapi perah adalah 2% atau sekitar 20 gram per 100 kilo berat badan pada induk yang sedang laktasi. Nah, karena memang kita ketahui ya, produksi susu itu membutuhkan segala macam sumber nutrien yang bersumber dari ransum yang kita berikan, terutama kalsium dan fosfor. Nanti kalau misalnya tidak tercukupi mineral ini, bisa terjadi kelumpuhan pada sapi yang kita pelihara ya. Jadi kalau misalnya sumber kalsium dan fosfornya kurang ya, sementara sapinya itu lagi produksi di puncak produksinya, puncak misalnya di 3 bulan ya setelah biasanya puncak produksi itu sekitar 3 bulan ya, kalau kita kelola dengan baik. Nah, kalau tanpa disuplai dengan mineral yang cukup, itu bisa menimbulkan masalah ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pelaksanaan pemberian pakan. Pengambilan pakan dari gudang makanan ternak harus mengikuti rotasi pakan dalam gudang ya. Misalnya pengambilan pakan ternak yang sudah dicampur dan dikantongi dalam karung yang telah ditimbang oleh petugas bagian gudang tentunya, kemudian diangkut memakai gerobak dorong ya. Nah, intinya adalah di dalam pengambilan pakan atau di dalam merotasi itu jangan sampai terjadi hambatan ya. Kalau bisa seperti ban berjalan. Ban berjalan istilahnya begini, yang masuk duluan berarti kita keluarkan atau kita pakai duluan ya. Nanti terus berlanjut seperti itu.
Nah, dalam pengangkutan pakan ternak ke masing-masing kandang diusahakan jangan terkena air hujan. Kenapa? Kalau terkena air hujan itu bisa menimbulkan masalah karena proses nantinya kalau terjadi air hujan kelembapan tinggi itu biasanya prosesnya yang sering terjadi itu adalah terfermentasi atau terjadi proses pembusukan ya, dari cepat busuk pakannya itu, apalagi konsentrat. Nah, terutama untuk pemberian dalam bentuk kering. Kalau biasa ternak kita dalam bentuk kering, ya kita berikan dalam bentuk kering, tidak dikombor istilahnya. Nah, makanan tersebut ditempatkan di dekat bak makanan di tepi kandang sampai dengan jumlah yang cukup untuk satu waktu periode pemberian pakan setiap populasi dalam satu kandang. Kemudian makanan konsentrat tersebut dicurahkan ke dalam bak makanan yang menggunakan ember yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan secara individual sapi. Dalam pemberian pakan konsentrat, tempat pakan harus sudah dalam keadaan bersih. Jadi kalau misalnya sebelum ini harus dibersihkan dulu, kalau perlu dikeringkan, ya. Jangan sampai terjadi investasi malah mikroba di situ yang menempel. Dan ada biasanya di dalam konstruksinya sudah dibikin sedemikian rupa ya, tempat pakan itu ataupun tempat menggelarnya pakan itu harus mudah dibersihkan ya. Kemudian harus diikuti pula dengan penyediaan air minum dalam bak minum secara ad libitum. Ad libitum maksudnya adalah pemberiannya tidak terbatas. Kapan misalnya sapi pengen minum, sudah siap sedia di tempat minumnya tersebut. Dalam pemberian pakan, diusahakan jumlah dan jenisnya bahan serta kandungan zat makanan tidak selalu berubah-ubah dan waktu pemberiannya pun harus tetap. Oleh karena itu, ini adalah makhluk hidup yang mempunyai jam biologis juga. Kapan diberikan? Misalnya bahwa untuk makan pagi jam 7 ya kita harus memberikannya pada jam 7 pagi dan seterusnya, atau jam 8 ya silahkan jam 8, atau misalnya pemerahannya subuh-subuh ya nanti ya disesuaikan kapan memberikan pakannya ya. Setelah pemberian makanan konsentrat selesai semua, alat-alat yang telah digunakan agar dicuci bersih dan ditempatkan kembali pada tempatnya. Kemudian pemberian pakan berupa hijauan pakan ternak ke dalam bak sebelumnya harus dibersihkan dulu dari sisa-sisa konsentrat yang tidak habis dimakan kalau misalnya ini menyatu ya. Jadi bagaimanapun walaupun tidak menyatu antara hijauan dan konsentrat itu dipisah, juga tetap harus dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan itu malah menjadi sumber pencemar. Nanti terjadi proses fermentasi atau pembusukan ya. Sehingga mengganggu nanti mungkin dari aromanya bisa mengkontaminasi susu. Kita tahu susu tersebut atau produk susu itu sangat mudah terkontaminasi oleh bau yang tidak sedap di sekitar kandang kita. Nah, yang kesembilan, makanan hijauan yang diberikan diambil dari lahan kebun hijauan makanan ternak kita yang telah cukup umur, jangan terlalu muda, jangan juga terlalu tua, dan mengikuti rencana rotasi pemangkasan ya. Nah, bagaimana idealnya kalau kita panen rumput itu, misalnya rumput gajah. Nah, itu akan kita lihat yang optimal itu sebelum pembungaan, ya, sebelum, karena nanti energi atau nutrien yang yang ini diarahkan ke bunga kalau misalnya kalau pembungaan itu sudah terjadi. Padahal yang kita inginkan itu kan daunnya, ya, untuk hijauan tersebut. Makanan hijauan yang telah dipotong dan ditimbang kemudian ditempatkan dalam gudang terbuka untuk dilayukan ya selama 1 hari 1 malam misalnya. Kemudian kita chopper atau kita cacah sepanjang 5-10 cm. Selanjutnya diangkut dan ditempatkan di dekat sapi itu atau tempat pakan sapi.
Nah, kenapa kita melakukan pelayuan ini supaya tidak terjadi kalau misalnya banyak kandungan airnya itu bisa menimbulkan masalah, kandungan kadar airnya yang tinggi, atau apalagi kita motongnya pagi-pagi sebelum dilayukan kemudian diberikan kepada ternak, itu sering terjadi bloat ya, kembung, atau dikenal dengan juga nama timpani ya. Nah, ini bisa menimbulkan kematian bloat itu. Nah, berikutnya adalah pemberian air minum. Air minum bagi sapi perah diperlukan sekali, ya, bahkan sangat vital diberikan, terutama bagi sapi-sapi yang sedang laktasi. Air minum yang diberikan diusahakan yang bersih dan diberikan secara ad libitum, di mana tempat air minum terdapat dalam kandang maupun yang ada di lapangan pengembalaan harus selalu dibersihkan dan tersedia setiap saat. Jadi tidak hanya di dalam kandang ya. Kalau misalnya kita lakukan exercise ya, pengembalaan ke padang pengembalaan, di tempat padang pengembalaannya diupayakan ada sumber air atau disiapkan tempat untuk sapi itu minum, yang sudah barang tentu tempatnya harus bersih. Nah, berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya di dalam pengelolaan atau pemeliharaan sapi perah laktasi ini adalah sapi-sapi dewasa ini harus dimandikan ya. Diusahakan setiap hari dimandikan dengan air bersih. Nah, oleh karena itu wajib hukumnya ya, yang namanya usaha sapi perah itu tidak lepas dengan air, jangan sampai kekurangan air. Dalam memandikan sapi perlu diperhatikan, yaitu jangan langsung menyiram terutama pada bagian-bagian yang peka, seperti bagian belakang, ambing, dan kepala ya. Tetapi agar diawali dengan menggosok-gosok dan menyiram bagian punggung sapi ya. Kemudian langkah dalam memandikan sapi yaitu dengan penggunaan sikat. Diusahakan jangan yang terlalu keras. Biasanya sikat yang sering digunakan adalah sikat hijau atau sikat plastik yang tidak terlalu keras. Jangan sampai terjadi misalnya kesakitan sapinya. Kalau terlalu keras itu bisa timbul perlukan dan menimbulkan masalah tentunya. Nah, pertama-tama sikat yang dipergunakan dibasahi dengan air ya terlebih dahulu dan digosokkan pada punggung sapi sampai kulit dan bulunya betul-betul basah. Kemudian punggung dan seluruh bagian tubuh disiram dengan mempergunakan selang air ya, atau dengan ember juga bisa. Kemudian bagian lipatan-lipatan belakang, selangkangan sapi, ambing, kuku, kepala, dan selanjutnya dibilas dengan air bersih. Ya, jadi itu untuk memandikan sapi. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan ya seperti digambarkan di sebelumnya, bahwa produk susu itu adalah produk yang mudah terkontaminasi oleh bau ya. Mau tidak mau kita harus lakukan pembersihan kandang. Kandang yang ditempati sapi yang sedang laktasi harus wajib hukumnya sesering mungkin dibersihkan dari kotoran ataupun air kencing dengan ya membuat konstruksi, minimal konstruksinya dari lantai ini ya kandang sapi perah itu jangan sampai ada air tergenang. Misalnya apalagi air kencingnya tergenang di situ menimbulkan bau pesing misalnya. Nah, itu akan menjadi masalah ya terhadap susunya atau sanitasi lingkungan sekitarnya tentunya. Kemudian pembersihan sisa makanan hijauan yang jatuh di lantai maupun yang masih ada di dalam bak makanan harus dikumpulkan dan diangkut dengan kereta dorong ke tempat penampungan sisa-sisa hijauan dan jangan sekali-sekali membuang ke dalam selokan karena hal ini akan mengganggu kelancaran pembuangan kotoran di dalam saluran pengairan itu karena bisa menghambat. Kalau kotoran itu kan sifatnya lembut, begitu kita dorong sama air itu akan
terdorong ya. Tetapi kalau misalnya sisa pakan, apalagi dia dalam bentuk sisa batang, itu akan sulit untuk dialirkan. Nah, itu beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam perkandangannya. Kotoran sapi dan sisa pakan konsentrat dimasukkan ke dalam selokan, dilarutkan dengan air untuk pupuk di kebun hijauan. Nah, syukur-syukur kalau bisa langsung dialirkan ke kebun rumputnya, jadi tidak kerja dua kali ya. Kemudian tempat makan dan tempat minum dan lantai kandang disikat dengan sikat kawat dan dibilas dengan air sampai betul-betul bersih. Ya, Pak, kalau begitu kita pakai ini saja, misalnya oh, yang bagus sekalian, misalnya dari marmer ataupun dari ini ya, dari porselin ya, jangan juga nanti bisa jatuh sapinya ya. Cukup di semen tetapi kuat ya, tidak mudah retak atau mudah sompel ya, dengan adukan yang sedemikian rupa, tetapi tidak terlalu licin karena kalau licin bisa menimbulkan masalah baik untuk pengelolanya, anak kandangnya ataupun sapinya sendiri bisa terjatuh nantinya. Agar lantai itu tidak licin ya, memang disikat, dapat diberi kaporit misalnya, sekaligus untuk membersihkan kuman-kuman yang ada di situ atau bibit penyakit yang lain yang mungkin bisa berkembang di lantai tersebut. Setelah pembersihan tempat makan, tempat minum, dan lantai kandang, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan selokan dari sisa pakan atau kotoran yang belum larut agar lancar. Nah, selanjutnya pembersihan langit-langit di bawah atap kandang yang suka bisa muncul terjadi ya, dan tembok dari pertumbuhan lumut ya, tidak hanya atapnya tetapi temboknya yang berlumut atau kotoran lainnya. Yang selanjutnya membersihkan lingkungan di sekitar kandang dari tanaman liar, misalnya sisa cacahan rumput juga itu bisa menimbulkan nanti pembusukan ya, proses pembusukan, dan itu akan menimbulkan polusi udara, bau yang tidak enak. Nah, tembok yang telah berlumut sebaiknya dilakukan pelaburan atau pengecatan ya, dengan kapur secara rutin, misalnya 6 bulan sekali. Ya, kalau punya kemampuan ya pakai cat yang bagus ya, yang non timbal, karena cat itu kadang-kadang buka yang ini yang tidak terlalu ini ya, yang harganya tidak terlalu mahal, sering dicampur dengan logam berat. Kenapa? Supaya tidak terjadi proses penjamuran. Tetapi kalau yang memang punya kualitas biasanya non timbal dia ya, atau kadang-kadang dicampur dengan logam berat yang lain yang diharapkan memang dengan logam berat itu ini ya, proses penjamurannya menjadi berkurang. Nah, berikutnya kegiatan yang dilakukan itu adalah yang tidak kalah pentingnya itu adalah pengembalaan atau exercise ya, atau dilakukan olahraga ya. Nah, kalau misalnya punya lahan pengembalaan exercise yang bagus ya dengan pada pengembalaan itu. Jadi pengembalaan dilaksanakan setelah sapi dimandikan dan diberikan pakan konsentrat. Lamanya berapa lama? Ya, dilakukan ya, kurang lebih sekitar 2 jam saja pada waktu pagi hari, sekaligus bisa mendapatkan sinar matahari ya, supaya sapinya lebih sehat. Kemudian selama sapi-sapi digembalakan harus mendapat cukup air minum, terutama sapi yang laktasi, karena di lapangan pengembalaan harus disediakan bak air. Dengan konsekuensi kalau kita gembalakan itu harus ada tempat minum di mana sapi tersebut bisa melepas dahaganya setelah makan atau merumput tentunya. Kemudian pelepasan sapi ke padang pengembalaan dilakukan berdasarkan kelompok di dalam kandang, ya, harus bertahap, kandang demi kandang. Apalagi misalnya tempat exercise-nya atau padang pengembalanya tidak terlalu luas, ya, harus
Maka memang benar-benar di manage sedemikian rupa tiap klaster atau tiap kelompok itu dikeluarkan. Ya. Demikian pula dalam memasukkan kembali ke dalam kandang dengan cara yang sama, yaitu diikat dan disesuaikan dengan nomor-nomor yang sapinya atau ear tag-nya, ya, sesuai dengan nomornya. Kemudian pengikatan sapi yang sedang laktasi dengan menggunakan rantai misalnya dan diikatkan dengan kalung besi atau kalung kulit bisa, atau kalung tambang plastik juga bisa. Nah, untuk pengikatan dengan tambang plastik gunakanlah simpul hidup yang ditambatkan pada ring yang terbuat dari besi terletak di depan sapi biasanya. Nah, sekarang masuk pada pengawasan terhadap masa birahi. Ya, ini penting ya, karena kemarin sempat kita bahas bahwa sekali terlambat itu bisa menimbulkan kerugian. Diupayakan memang sapi perah itu dikawinkan atau diIP tepat waktu. Dimulai sejak pagi sebelum kegiatan dimulai sampai malam hari selama kegiatan berlangsung. Ini pengawasan untuk masa-masa kan masa birahi itu bisa diprediksi ya, langsung kita awasi. Nah, untuk pengawasan terhadap sapi yang akan beranak dan keadaan sedang sakit lebih sering dilakukan, bahkan bila memungkinkan harus ditunggu ya, dan disiapkan dokter hewan yang standby ya. Seperti layaknya klinik 24 jam itu yang sering ada untuk manusia. Nah, pengawasan dilakukan selama 24 jam dengan sistem pengaturan kerja yang dibagi dalam 4 kelompok. Nah, sekian dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Anda semua tetap semangat. Terima kasih. Ya. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.